KYB. Pada saat ini kita akan membuat silase atau pengawetan makanan ternak. Ya, mungkin pada saat ini kita sedang di tempat kami sekarang lagi musim penghujan, jadi kita awetkan jadi untuk memudahkan kita ketika nanti hujan datang kita bisa memberi makan dengan cara silase. Dan mungkin yang sudah teman-teman lihat mungkin bisa lihat ini adalah bahan-bahannya, yaitu dari rumput odot yang saya panen tadi di lahan milik tetangga. Jadi ini bahan-bahannya cuman rumput odot saja. Ya mungkin kalau silase itu bisa yang lain-lain, tapi berhubungan di tempat kami ini banyak odot, jadi kita akan mempergunakan odot. Jadi ini mungkin tahanannya nyampe 2-3 bulan lah kalau kita awetkan dengan cara silase. Ya mungkin 2-3 bulan itu di tempat kami, karena kami tidak akan lama-lama untuk mendiamkan. Jadi di tempat kami ini ya cukup lumayan banyak sih kalau masalah rumput, tapi kan yang dikhawatirkan musim hujan ini. Jadi ini teman-teman, jadi saya memang sengaja memakai cara manual agar supaya teman-teman yang di rumah mungkin kalau belum punya mesin kita bisa pakai manual. Kalau mesin saya ada kebetulan mesin genset. Ya jadi kita pakai cara manual saja, jadi dengan alat seadanya, jadi bisa pakai parang atau golok dan alatnya kayu talenan. Ya jadi mungkin caranya yang mudah, kita ambil beberapa bagian, jadi kita cacah. Nah seperti ini aja, pendek-pendek saja, jadi memudahkan kita untuk memasukkan ke tempat penyimpanan atau plastik, jadi agar tidak bolong atau jebol. Jadi agak pendek, tidak begitu tajam. Dan sambil diperhatikan teman-teman, hati-hati dengan tangannya. Ini dengan cara manual kita harus memperhatikan tangan kita. Jadi caranya seperti ini, jangan sambil lenger atau berhalu. Jadi ini bahaya karena senjata yang kita pergunakan ini tajam. Dan ini mungkin bisa kita tanam teman-teman. Rumput ini mudah cara menanamnya. Kita siapkan lahan dulu, jangan sampai kita mau menanam tapi kita tidak punya lahan. Jadi kita menanam, kita siapkan lahan. Kebetulan di tempat kami, tempat saya itu ada 1/4 hektar, itu saya tanami rumput odot ini di tanah milik tetangga. Terus ada lagi di 1/4 hektar yang ada di belakang, itu saya tanami di lahan milik mertua. Dan ada di sebelah sana, ya besok lah kapan-kapan kita lihat. Dan di sebelah sana itu kita tanami di lahan milik negara. Jadi jadi kita memanfaatkan lahan yang ada teman-teman. Jadi kalau rumput odot ini mudah, jadi ada lahan kosong sesempit apapun bisa kita tanami. Di pinggir-pinggiran rumah juga kita bisa tanami. Bahkan kalau yang hobi dengan tanaman bonsai, ya kita bisa tanam di pot. Jadi ini memudahkan kita juga teman-teman ketika di musim penghujan, musim kemarau, kalau kita pergi terus pulang malam nggak pulang-pulang, kayak Bang Toyib itu namanya. Jadi itu bisa kita andalkan
rumput-rumput yang sudah kita tanam. Jadi tidak susah-susah untuk mencari rumput yang lainnya. Jadi itu cara penanamannya juga sangat mudah dan lebih simpel lagi dibandingkan rumput-rumput yang lainnya. Tapi jangan sampai rumput tetangga yang kita tanam. And let them be. Not afraid to fall if this is something real. Not afraid to find our way whenever what we feel might roam. Time can only make this glow. Ayo, Lek. Ngapa iki? Iki gawe jere sing iki kita bicarakan tentang silase ya iki. Cara pembuatannya. Tahapnya silase. Oh, jadi ini teman-teman teman kita yang dari jauh naik sepeda ini perjalanan mungkin 2-3 kilo gitu. Sangat jauh jadi susah payah. Tadi sudah dikabari sih memang sebenarnya. Terus ini teman-teman ini datang ingin tahu cara membuat pengawetan silase atau pengawetan pangan tenang. Sini duduk Mas. Nah, ini Bro. Kalau ini ukurannya harus kecil apa kayak mana ini? Kalau kita punya plastik atau punya apa namanya drum ya kita buat kecil-kecil saja. Soalnya kita cara pembuatannya itu kan kedap udara, jadi jangan sampai ada rongga-rongga yang ada di dalam plastik atau masuk. Ya, jadi itu juga memudahkan kita agar supaya plastik ini tidak jebol gitu. Jadi kalau pendek-pendek ini kan enak, diinjak-injak kan enak. Jadi ini kan proses silase. Iya. Kemungkinan paham, misalnya kadang kayak paham, kadang kayak bingung. Misalnya ini prosesnya kayak silase ini bisa kita pakai itu setelah pembungkusan berapa lama baru kita bisa pakai? Jadi prosesnya dari awal ya. Ya. Dari awal kita nyacah, pokoknya sampai selesai ini nanti. Ya. Terus setelah itu ya kita masukkan ke wadah. Kalau bisa itu jangan sampai ada angin di dalam wadah itu. Jadi kedap udara lah. Jadi kita simpan, kita padatkan, kita injak-injak. Jadi terus ketika itu kita tutup dengan plastik atau tutup apa, yang penting angin itu jangan sampai masuk. Jadi cara hasil jadi atau tidaknya silase ini tadi ini nanti kita bisa mengetahui dari aroma. Dari aromanya nanti setelah 1 bulan atau hingga lebih, kalau mau kita berikan, kita buka dan dia menghasilkan aroma yang seger, itu berarti jadi. Tapi kalau aromanya itu agak sengak, itu berarti nggak jadi, berarti ada kebocoran. Ya, gitu. kira-kira bisa dipakai nggak? Kira-kira kalau baunya nggak enak istilahnya, tadi kan kalau jadi itu baunya wangi kan pastinya. Misalnya kalau bahannya itu kayak silase ini nggak jadi tuh, apakah masih bisa dipakai untuk ternak? Ya, itu tergantung kita mau ambil resiko atau tidak. Kalau memang tidak kita ambil resiko, tidak ingin ngambil resiko, ya kita buang saja. Nah, gitu. Jadi ya mungkin efek atau dampak dari ternak kita nanti ya mungkin ya lama, nggak spontan langsung keracunan atau gimana, tapi lama gitu. Bisa mengalami penyakit Iya. Ya kalau bisa kita buang saja, kita ganti. Soalnya tempat kita kan banyak rumput seperti ini, jadi nggak usah bingung-bingung gitu. Berarti istilahnya saat prosesnya itu harus kita tutup rapat tapi nggak ada Iya. anginnya. Betul. Jadi ya prosesnya ditutup. Nanti kan ada aroma kayak gula, aroma seger lah. Itu berarti jadi.
mungkin nanti teman-teman di rumah bisa mempraktekkan dengan cara yang seperti ini, dan mungkin dari aromanya nanti bisa membedakan jadi atau tidak jadinya silase yang teman-teman mungkin buat atau bikin. Dan mungkin Masnya juga mungkin bisa nanti mencoba di rumah atau bisa melihat nanti saya selesai, jadi dari penyacahan mungkin terus menyimpan ke wadah, terus mungkin nanti bisa dilihat. Nah, satu lagi mungkin untuk yang kayak 2 juga nggak apa-apa Mas. istilahnya ya istilahnya kayak gini, kayak istilahnya udah jadi selesai. Nah, udah jadi proses selasihnya itu udah ada berbau wangi istilahnya kan kayak gitu, itu artinya udah selasih itu udah jadi. Kira-kira itu istilahnya setelah kita kasih pakan itu harus kita tutup lagi tuh, nggak mungkin lah selasih itu kita pakai semuanya. Apakah kita tutup itu apa enggak istilahnya berbau aroma lain ya, istilahnya kayak baunya nyengat atau gimana, apa masih bisa dipakai, apa kita buat selasih itu sekali kasih apa gimana? Ya tidak, maksudnya kalau kita memberikan makan itu kan memang buka tutup toh. Ya. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Kalau sudah jadi itu berarti kan aromanya segar. Iya. Jadi ketika kita berikan ke ternak terus itu berarti kan sudah jadi kan. Iya. Kita berikan ke ternak terus nanti tutup lagi, itu nggak akan berubah. Aroma itu nggak akan berubah karena itu sudah jadi. Iya. Ibaratnya nasi itu, ya kan, nasi kalau sudah jadi itu kan ya nggak mungkin dia mau berubah menjadi beras. Iya. Tapi udah nanam ya rumput-rumput. Udah nanam. Ya, alhamdulillah lah. Jadi masih banyak stok. Jadi suatu saat kita bisa main-main ke sana. Jadinya sebenarnya kita ngarit ya apa, kita panen apa ngarit apa ya? Ya, panen. Ya kita panen rumputnya, kita tanami juga. Jangan lupa untuk menanam. Itu lahan siapa? Hah? Lahan siapa? Itu lahan lahan orang tua. Oh, kirain lahan tetangga. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi pekarangan rumah, di halaman rumah itu bisa kita tanam. Kayak ibaratnya kayak nanti hasilnya tuh kayak taman gitu. Iya. Iya. Manfaatkan lahan nganggur ya. Iya. Footprints disappear below. Silent gravity, less than what we know. Time was waiting for us to find ourselves and lose control. Never want to let this go. Into the cold. Not afraid to fall if this is something